Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imamah. Saya dari kelompok 2 kini menjelaskan tentang strategi dan persepsi pelaku usaha Songkok Reca terhadap pemanfaatan TikTok marketing di Kabupaten Bone. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian tentang yang pertama, strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha Songkok Reca di Kabupaten Bone dalam memanfaatkan platform TikTok sebagai media pemasaran produk mereka. Secara umum, pelaku usaha Songkok Reca di Kabupaten Bone mulai menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital, terutama dalam hal pemasaran produk melalui media sosial seperti TikTok. Sebagai produk tradisional khas Bugis Bone yang memiliki nilai budaya dan simbol kehormatan, Songkok Reca kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan perilaku konsumen modern yang lebih mengandalkan platform digital. TikTok dengan karakteristiknya yang dinamis dan berbasis visual memberikan peluang baru bagi para pengrajin untuk menampilkan keunikan produk mereka secara kreatif dan menarik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku usaha Songkok Reca di Kabupaten Bone yang bernama Bapak Afid, bahwa strategi yang mereka terapkan dalam memanfaatkan platform TikTok sebagai media pemasaran masih berada dalam tahap pengembangan dan adaptasi. Sebagian besar pelaku usaha mengakui bahwa TikTok awalnya hanya digunakan sebagai sarana hiburan dan transaksi sosial. Namun, seiring meningkatnya kesadaran terhadap potensi besar media sosial dalam memperluas pasar, mereka mulai memanfaatkan TikTok sebagai media promosi yang efektif untuk memperkenalkan produk Songkok Reca kepada khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda. Dari hasil wawancara mendalam dengan salah satu pengrajin berpengalaman di Kelurahan Bukaka, terungkap bahwa strategi utama yang dilakukan adalah strategi konten kreatif berbasis budaya lokal. Pengrajin tersebut menjelaskan bahwa ia berusaha menampilkan proses pembuatan Songkok Reca rinci melalui video berdurasi pendek, mulai dari pemilihan bahan baku seperti bahan emas atau perak, teknik tenun manual, hingga hasil akhir yang memperlihatkan keindahan dan kehalusan motif khas Bone. Strategi ini terbukti menarik perhatian banyak pengguna TikTok yang penasaran dengan keunikan dan nilai tradisional produk tersebut. Selain strategi berbasis konten budaya, hasil wawancara juga mengungkap bahwa beberapa pelaku usaha telah menerapkan strategi pemasaran kolaboratif dengan melibatkan influencer lokal dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan dengan cara mengirimkan produk Songkok Reca kepada tokoh muda Bone atau kreator konten yang memiliki pengikut cukup banyak, agar mereka dapat menampilkan produk tersebut dalam konten mereka. Strategi lain yang banyak diterapkan oleh pelaku usaha adalah pengguna fitur live dan promosi interaktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha di Kecamatan Taneteriatang, mereka secara rutin melakukan live streaming pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang hari besar Islam atau musim pernikahan, di mana permintaan Songkok Reca biasanya meningkat. Melalui live streaming, para pelaku usaha dapat berinteraksi langsung dengan calon pembeli, menjawab pertanyaan, memperlihatkan kualitas produk secara real-time, serta menawarkan potongan harga khusus untuk menarik minat konsumen. Strategi ini dan memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap keaslian serta kualitas Songkok Reca yang diproduksi secara manual. Kedua,
persepsi pelaku usaha songkok reca terhadap efektivitas pemanfaatan TikTok marketing sebagai sarana promosi dan peningkatan penjualan produk. Persepsi pelaku usaha terhadap pemanfaatan TikTok marketing dalam mempromosikan dan meningkatkan penjualan songkok reca di Kabupaten Bone menunjukkan dinamika yang menarik antara tradisi dan modernitas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, sebagian besar pelaku usaha memandang TikTok sebagai peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk mereka ke audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang menjadi pengguna aktif platform tersebut. Mereka menyadari bahwa perubahan perilaku konsumen dari secara konvensional ke arah digital tidak dapat dihindari, sehingga pemasaran melalui media sosial seperti TikTok dianggap sebagai langkah strategi agar produk songkok reca tetap relevan di tengah arus globalisasi. Kesadaran ini muncul seiring dengan keberhasilan beberapa pelaku usaha muda yang mampu meningkatkan penjualan secara signifikan setelah menggunakan TikTok sebagai media promosi utama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku usaha songkok reca di Kabupaten Bone yang bernama Bapak Afid, bahwa mengenai persepsi mereka terhadap efektivitas pemanfaatan TikTok marketing sebagai sarana promosi dan peningkatan penjualan produk. Secara umum, mayoritas pelaku usaha memiliki pandangan positif terhadap penggunaan TikTok dengan media promosi digital yang modern, interaktif, dan efisien. Mereka menilai bahwa TikTok mampu menjembatani kesenjangan antara pelaku usaha tradisional dan konsumen muda, serta memperluas jangkauan pemasaran yang sebelumnya terbatas pada wilayah lokal. TikTok dianggap sebagai sarana promosi yang mudah diakses, tidak memerlukan biaya besar, dan memberikan peluang untuk memperkenalkan songkok reca kepada pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Sebagian besar pelaku usaha memiliki persepsi positif terhadap efektivitas TikTok marketing karena platform ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk menampilkan proses pembuatan songkok reca secara otentik dan menarik. TikTok dianggap sebagai media yang unik karena dapat menonjolkan keindahan visual dari proses tenun tradisional yang penuh nilai seni dan ketelitian. Menurut salah satu pengrajin senior yang diwawancarai, video yang menampilkan perjalanan pembuatan songkok reca dari benang hingga menjadi produk jadi mampu menarik perhatian ribuan penonton dalam waktu singkat. Hal ini memperkuat persepsi bahwa TikTok bukan hanya menjadi hiburan tetapi juga sarana efektif untuk membangun citra produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas hasil kerajinan tangan lokal. Pelaku usaha menilai bahwa konten visual yang dikemas dengan baik dapat menjadi media storytelling yang kuat untuk memperkenalkan nilai budaya sekaligus keunggulan produk mereka. Baik, itulah tadi hasil penelitian artikel kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.